Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak sekalian. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dia akan bacakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Judul renungan pagi ini Pak Budi kasih judul berperan sebagai anggota kerajaan Allah. Kalau kita mencermati dan mengamati sebuah kerajaan, setiap anggota kerajaan pasti memiliki sebuah kedekatan. Misalkan keturunan raja akan menempati posisi yang tinggi dalam sebuah kerajaan. Demikian juga kerabat-kerabatnya pasti memiliki sebuah hak istimewa ketika memiliki sebuah gelar seperti bangsawan. Salah satunya ada kalau kamu amati di Inggris, sistem pemerintahannya yaitu kerajaan. Ada yang bernama Lord Frederick Windsor. Dia itu adalah keturunan yang berasal dari kerajaan Inggris. Jadi ketika dia memiliki sebuah status bangsawan, pasti dia disoroti oleh banyak orang. Tapi berbeda dengan Windsor ini Dia walaupun menjadi seorang pekerja yang biasa, tetapi dia tetap menjalankan aktivitasnya dengan baik. Seperti ayat firman Tuhan ini. Coba kamu bayangkan, ketika Tuhan menciptakan kita semua, itu adalah sesuatu yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain, Tuhan menciptakan dari firman-Nya, langsung ngomong maka jadi. Beda dengan kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia membuat melalui istilahnya tangannya sendiri. Melalui debu tanah kita diciptakan, dibuat seperti patung dan dihembuskan nafasnya. Sangat berbeda dengan ciptaan yang lain, maka manusia itu sangat istimewa. Tapi setelah berdosa, hak istimewa itu terambil. Ibaratnya keistimewaan manusia menjadi rusak. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, maka Tuhan memulihkan status kita menjadi seorang anak Allah. Kalau kamu di rumah pasti tahu hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Kamu bayangkan, seorang anak pasti akan dikasihi oleh orang tuanya. Kamu bangun pagi, pasti sudah dipersiapkan sarapan. Ibarat kalau kamu ke sekolah sudah ada uang saku. Apapun yang kamu butuhkan, orang tuamu cukupi. Sama seperti Tuhan yang adalah Bapa kita dan kita anak-anaknya. Kalau kita anak-anak Allah, pasti kita tahu bahwa kita memiliki hak istimewa. Salah satu hak istimewanya yaitu bagaimana kamu menjalin hubunganmu dengan Tuhan setiap harinya. Berbeda ketika kita mungkin hari Minggu kita dapat beribadah ke gereja. Sekarang bisa melalui online. Ketika kita beribadah seperti yang ada di gereja juga. Bedanya kalau sekarang ini kamu dapat beribadah dengan orang tuamu di rumah. Tapi tidak hanya itu, ketika kita beribadah, salah satu hal yang sangat penting yang kita perlu tahu bahwa Tuhan itu adalah orang tua kita juga. Ibarat Tuhan itu adalah Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Setelah kita diselamatkan, kita menjadi seorang anak-anak Allah. Makanya
Belajarlah kenali kewajibanmu sebagai anak-anak Allah. Kamu dikasih hak dan kewajiban untuk menjalin hubunganmu dengan Tuhanmu sebagai Bapa. Tapi tidak hanya itu saja, kamu juga perlu tahu kewajibannya sebagai anak-anak Allah. Salah satunya menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya ketika keberadaanmu di rumah ataupun di mana saja, kamu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita menjadi pendamai bagi orang lain, kita juga dikenal sebagai anak-anak Allah. Bagaimana dengan kamu? Ketika di rumah, apakah kamu bisa menjadi pendamai bagi saudara-saudaramu? Apakah kamu di rumah bisa menjadi berkat bagi orang tuamu juga? Tuhan pasti suka ketika kamu menjadi berkat bagi anggota keluargamu sendiri di rumah. Dan jangan lupa untuk jadi berkat bagi tetanggamu. Doakan mereka setiap hari, biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan tetangga-tetanggamu. Dan jangan lupa kita juga berdoa bagi bangsa kita, negara kita, agar Tuhan juga memulihkan dari kondisi ini. Peranmu di bumi ini sangat penting, menjadi seorang anak-anak Allah yang Tuhan kasihi. Yuk kita akan berdoa. Kita berdoa juga untuk kegiatan pembelajaran kita pagi ini. Selamat pagi Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang sangat baik bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk jadi berkat, berperan aktif, memberikan damai bagi orang lain. Biarlah Tuhan mengajari kami untuk mengasihi orang lain dengan kesungguhan hati, ketulusan, dan kasih yang benar. Sebentar lagi kami mau menjalankan aktivitas kami, Tuhan akan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.